Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode penelitian rancang bangun sistem informasi sekolah berbasis web. Oke, tentang kelompok 2. Kelompok 2 ada 5 orang, yaitu saya sendiri Ilham Burnadi, Emir, Raden Emir Alparis, Nanda Mega Yuliana, Hani Putri Putriwi, dan Nurrohmat Ramadhani. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian, kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. Aspek dasar sistem komputerisasi ada dua, yaitu aspek teknis, aspek non-teknis. Aspek teknis dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hardware, software, and brainware. Hardware adalah perangkat keras, komponen-komponen yang membentuk suatu sistem komputer yang berhubungan dengan peralatan atau komponen lainnya, sehingga dapat memungkinkan komputer dapat melakukan tugasnya. Umumnya, perangkat harus terdiri dari tiga jenis, yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat pengolahan atau prosesor, dan perangkat keluaran atau disebut output device. Software adalah merupakan sistem prosedur dalam bentuk program yang dibuat oleh software. Software house untuk memperlancar jalannya komputer, terdiri dari sistem program dan user program. Dengan kata lain, software adalah seluruh fasilitas dari suatu sistem pengolahan data, yang bukan merupakan peralatan komputer atau susunan instruksi yang harus diberikan kepada unit pengolahan data, agar komputer dapat menjalankan pekerjaannya sesuai yang dikehendaki. Yang terakhir adalah brainware, atau yang disebut perangkat manusia. Faktor manusia yang memiliki latar belakang pendidikan teknis komputer yang dapat menangani pengolahan komputer maupun pengembangannya, dan diberikan menurut keahliannya seperti sistem analisis, programmer, dan operator. Aspek non-teknis adalah dukungan manajemen merupakan aspek non-teknis yang pada dasarnya adalah sistem komputerisasi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau badan usaha untuk pengolahan informasi bagi kepentingan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Berarti kurangnya dukungan dari para pimpinan atau manajer suatu organisasi yang bersangkutan akan sia-sia. Apa itu MySQL? Apa itu PHP? Dan apa itu CodeIgniter? MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan shareware, perangkat lunak berpemilik yang penggunanya terbatas. MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS, Relational Database Management System. Maka dari itu istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada MySQL. Contohnya di dalam MySQL, sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. Lebih lengkapnya ada di berikut. Selanjutnya ada PHP. PHP adalah bahasa scripting server side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya disebut Personal Home Page. Di sini ada CodeIgniter, merupakan salah satu framework yang paling sering dipakai. CodeIgniter ini adalah framework untuk menciptakan dan mengembangkan situs atau aplikasi dengan cepat yang berbasis
MVC atau model View Controller. Pembahasan tahap analisa pembuatan web sistem informasi sekolah. Penerapan PHP, use case diagram, class diagram, activity diagram, square diagram, state card diagram. Penerapan PHP. Pada dasarnya, website merupakan aplikasi client server yang menggunakan media internet, client browser, server, apps, dan dengan PHP, server database MySQL. Use case diagram. Diagram use case atau use case diagram menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsional sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Contoh diagram atau gambarnya. Kelas diagram atau kelas diagram menunjukkan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas mengandung informasi dengan tingkatan laku behavior yang berkaitan dengan informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram dibuat untuk setiap tipe objek pada diagram square. Contoh gambarnya. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan fungsional sistem. Diagram aktivitas ini digunakan untuk menunjukkan aliran kerja. Kemudian dapat juga dikerjakan untuk menggambar aliran kejadian dalam use case. Aktivitas dalam diagram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut tidak lancip yang di dalamnya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai start state yang menunjukkan dimulai aliran kerja, sebuah keadaan selesai atau end state yang menunjukkan akhir diagram. Titik keputusan dipresentasikan dengan bentuk diamond. Contoh diagram. Contoh tabel use case-nya. Ada user, request, validasi. Jika salah, balik lagi ke user, password. Jika benar, login valid, masuk ke halaman dashboard. Square diagram adalah diagram interaksi yang disusun berdasarkan urutan waktu. Square diagram digunakan untuk menunjukkan alir fungsi liatas dalam use case. Setiap diagram square mempresentasikan satu aliran dari beberapa aliran di dalam use case. Contoh gambarnya. Start text card diagram merupakan model perilaku yang dinamis dari kelas secara individual maupun beberapa bentuk dari objek. Semua itu menunjukkan deretan dari state yang dilakukan objek melalui event yang menyebabkan sebuah transisi dari satu aktivitas yang lainnya dan beberapa aksi yang menghasilkan dari satu state atau aktivitas yang berubah. Contoh diagramnya atau gambarnya. Selanjutnya adalah desain. Entity relationship diagram, logical record structure, specific field. Entity relationship diagram atau RD atau ERM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya, rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep yang akan dipakai dalam proyek ini. Berbentuk ERD atau juga disebut IRM, Entity Resource Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Dan ini ada gambar Entity Relationship atau ERD-nya.
Logical Record Structure atau LRS. LRS atau Logical Record Structure adalah representasi dari struktur rekor-rekor pada tabel-tabel yang berbentuk dari hasil antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan Porig key. Dan ini ada gambar Logical Record Structure. Spesifikasi file menu guru. Ini ada spesifikasi tabel menu gurunya. Dan ini adalah tabel spesifikasi tabel menu guru. Ada lagi yang spesifikasi file menu siswa. Ini adalah spesifikasinya, dan ini adalah spesifikasi tabelnya. Pengajian sistem informasi akademik sekolah. Admin, hasil pembuatan aplikasi informasi akademik berbasis web dengan menggunakan struktur bahasa pemrograman HTML, PHP, database, MySQL, dan framework coding editor. Ini adalah halaman loginnya. Ini adalah halaman dashboardnya, halaman user, dan kesimpulannya. Dengan pembahasan yang sudah diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan seperti berikut ini. Sistem informasi sekolah ini dapat dipergunakan untuk mengolah dan menginput data-data siswa, lulusan program studi guru beserta laporan yang berkaitan untuk data-data yang terdapat pada database. Kemudahan dalam melihat data siswa dan informasi sekolah. Kegiatan pengolahan data sekolah terdapat pada sebuah sistem dengan fungsi-fungsi yang mempermudah kegiatan pengolahan data sekolah tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.